Puji Tuhan, Shalom. Ibadah perdana, ibadah rumah tangga di tahun 2021. Dan banyak yang hadir, semoga ini akan berlanjut terus. Bahkan lebih banyak lagi yang akan datang untuk kita sama-sama beribadah. Karena di saat-saat ini memang kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin hari harus semakin mendekatkan diri. Jangan kita menjauhkan diri. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, saya mengucap syukur buat anugerah kemurahan Tuhan. Kalau bisa ada sampai saat malam hari ini, masih bisa berdiri beribadah, itu semua hanya berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Dan terima kasih juga buat Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Kita baca saja mulai dari ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Katakan amin. Untuk menetap pada Tuhan. Saya berikan judul khotbah saya pada malam hari ini bahwa pastikan hidup kita tidak bergeser dari rencana Tuhan. Pastikan hidup kita tidak bergeser dari rencana Tuhan. Karena saudara, ketika dalam menjalani kehidupan ini, dikatakan kalau ayat sebelumnya, bahwa memang kita penuh dengan tekanan. Dikatakan ayat yang keempat, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Tekanan hidup, tekanan persoalan kiri, persoalan kanan. Itu berat. Tetapi saya mau katakan, dikatakan di sini, tetapi hati kami tabah. Ayat yang ke-8. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Untuk kita menetap pada Tuhan, tidak lari, tidak bergeser. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tekanan boleh datang, oleh beratnya kehidupan. Tetapi satu hal, kita harus menetap pada Tuhan. Jangan bergeser, sedikit pun jangan bergeser. Harus kita pastikan hidup kita itu tidak bergeser dari rencana Tuhan. Siapa yang bisa, atau siapa bisa bayangkan bagaimana kita atau artinya bergeser 1 derajat saja? Adakah yang peduli kalau hidup kita sudah bergeser 1 derajat? Kalau kehidupan kita, keseharian kita sudah melenceng 1 derajat, adakah yang peduli? Adakah yang menyadarinya? Kalau kita tanya kepada nakoda kapal, maka tidak ada toleransi sama sekali. Bergeser 1 derajat saja, dia tidak akan sampai pada tujuan. Karena ketika kalau nakoda kapal ditanya kapal itu, dia bergeser 1 derajat, berapa panjang dia jalan itu? Semakin hari semakin jauh dari tujuan. Tidak ada kompromi. Tidak bisa ditolerir. Dengan kata lain, bahwa arah dan sasaran tujuan itu harus tepat. Kalau tidak, kita akan tersesat.
Begitu juga hidup kita. Kita harus menetap kepada Tuhan. Jika kita hidup atau jika hidup kita bergeser dari rencana dan kehendak Tuhan, maka hal itu akan membuat kita tersesat. Sekarang saya mau katakan, saya mau tanya, siapa menyadari kalau hidupnya sudah bergeser dari rencana Tuhan? Karena sangat sedikit orang yang menyadarinya kalau hidupnya sudah bergeser dari rencana Tuhan. Sangat sedikit. Karena kenapa? Karena pergeseran itu bukan hal yang terjadi dengan tiba-tiba. Pergeseran itu bukan hal dengan terjadi seperti kita langsung berpindah tempat. Bukan. Tetapi pergeseran itu terjadi secara perlahan-lahan. Pergeseran itu terjadi secara perlahan-lahan. Tetapi dia membawa hidup kita berpindah jauh dari jalan Tuhan. Melenceng jauh dari jalan Tuhan. Karena apa? Dia perlahan-lahan. Dan kita, atau sangat sedikit sekali, orang yang menyadarinya. Kalau dikatakan di dalam Amsal, pasal 14 ayat yang ke-12, Amsal 14 ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka lurus. Coba kita lihat Amsal 14. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kita pikir, oh so betul yang kita backing. So betul ini yang kita lakukan. Padahal kita sudah mulai bergeser. Kita sudah mulai lari dari arah yang sebenarnya. Kita sudah mulai lari dari tujuan yang sebenarnya. Oleh karena itu saya mau katakan kepada jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini, kita perlu berhati-hati dengan pergeseran yang perlahan-lahan ini. Dan kita perlu pastikan bahwa hidup kita tetap dalam rencana Tuhan. Berhati-hati, karena kebanyakan dari kita tidak menyadari dengan dosa-dosa yang kecil. Kita cuma tahu menghakimi orang dosa yang besar, bahwa itu teroris, itu si ini, itu si pembunuh. Tetapi dosa-dosa kecil yang kita lakukan, itu kita tidak sadari akan membawa kita semakin hari semakin jauh dari rencana Tuhan. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling berbahaya ketika kita tidak menyadari hal ini. Kalau so tahu dia pembunuh, mungkin sudah. Ketika dia dihukum, dia bisa bertobat, tidak melakukannya lagi, dia menerima konsekuensi di penjara. Tetapi dosa-dosa kecil yang membawa hidup kita perlahan-lahan bergeser dari rencana Tuhan, ini yang harus kita pastikan tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena apapun itu, upah dosa adalah maut. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Karena apa? Kadang-kadang dosa itu tidak menggoda kita secara frontal, secara besar-besaran, tetapi dia membujuk kita bergeser satu derajat dengan cara yang sangat halus. Ohnya apa-apa, beken jo. Cuma curang sedikit orang tidak tahu. Backing terus. Ohnya apa-apa cuma setengah ons. Ohnya apa-apa cuma seperempat. Ini akan membawa orang semakin hari seperti nakoda kapal. Tidak akan sampai kepada tujuan. Oleh karena itu saya mau katakan kepada jemaat Tuhan. Hidup dengan Tuhan itu tidak ada kompromi. Hidup dengan Tuhan harus berjalan benar. Karena pada saat penghakiman,
Tidak ada itu baku lia, tidak ada itu baku sayang, tidak ada itu baku ingat. Kalau orang melakukan kesalahan, itu tidak dibenarkan sama sekali. Salah-salah, benar-benar. Jadi saya mau jemaat Tuhan yang ada, kita waspada, kita belajar, kita perlu berhati-hati, kita perlu koreksi hidup kita. Apakah kita sudah bergeser dari rencana Tuhan? Apa kita sudah bergeser dari kebenaran firman Tuhan? Itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita pahami benar. Jadi hidup kita harus benar-benar ada dalam rencana Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita ada dalam rencana Tuhan? Bagaimana supaya hidup kita tidak bergeser dari rencana Tuhan? Kita lihat yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 139 ayat 23-24. Mazmur 139 ayat 23-24. Kita lihat apa yang Raja Daud katakan di sini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini, kepada kita semua yang ada pada malam hari ini, pernahkah ketika kita berdoa, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan selidikilah aku, Tuhan kenalah hatiku, ujilah aku, pikiran-pikiranku. Adakah kita berdoa seperti itu? Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan malam ini, rubah cara pandangmu terhadap Tuhan. Jangan cuma minta-minta berkat terus. Tuhan berkati saya punya ini, Tuhan berkati saya punya usaha ini, Tuhan tolong ini, minta itu, rubah itu semua. Tuhan kenalah hatiku, Tuhan selidikilah aku. Kalau Tuhan selidiki, yang tidak betul Tuhan akan betulkan, yang tidak berguna akan Dia buang. Adakah kita berdoa seperti itu? Kalau kita katakan kepada Tuhan, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Tuhan, lihat saya ini sudah bergeser atau belum. Saya ini sudah bergeser atau masih tetap dalam rencana Tuhan. Kalau belum, Tuhan betulkan. Kalau belum, Tuhan kembalikan ke arah yang benar. Minta buat Tuhan. Jangan sampai orang terlena. Jangan sampai Tuhan tidak mau peduli lagi dengan kita. Karena kita tidak mau dikoreksi. Karena kita tidak mau dibetulkan. Karena kita tidak mau dibentuk. Saya mau katakan kepada kita yang ada pada malam hari ini, Tuhan mau betulkan, Tuhan mau bentuk bagi yang mau dibentuk dan dibetulkan. Karena hak bebas ada pada kita. Tuhan tidak bikin kita seperti remote yang bisa dikontrol. Hak bebas ada pada kita. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku, Tuhan bentuk aku, Tuhan tuntun aku. Kalau aku sudah salah, Tuhan betulkan. Sudah serong, Tuhan kembalikan. Maka Tuhan pasti tolong. Kalau lebih berani lagi, Tuhan kalau belum mendengar, cambok kamari pak kita. Supaya kita tetap dalam rencangan Tuhan. Supaya kita tetap dalam rencana Tuhan. Dan kalau kita seperti apa yang Raja Daud katakan, ini hal yang luar biasa. Minta apa Tuhan? Selidikilah aku Tuhan.
Selidiki torang pe hidup Tuhan. Selidiki satu persatu Tuhan. Apakah torang masih di jalur kebenaran? Apakah torang sudah melenceng? Torang sudah bergeser? Saya mau katakan, pergeseran itu tidak terjadi secara frontal. Tetapi pergeseran itu terjadi secara perlahan-lahan. Dan seperti dikatakan Amsal tadi, ada jalan di orang, ada jalan yang disangka lurus. Ini harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Oleh karena itu kita harus minta Tuhan selidiki. Kita harus minta Tuhan untuk kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Amsal 3 ayat yang kelima, Amsal 3 ayat ke-5 situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa? Melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan pakai torang pengertian sendiri. Kenapa saya katakan jangan pakai pengertian sendiri? Karena pengertian sendiri kebanyakan kompromi dengan dosa. Pengertian sendiri kompromi membetulkan, membenarkan apa yang salah. Apalagi kalau orang lain tidak tahu. Tetapi saya mau katakan kepada kita yang ada pada malam hari ini, percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dikatakan firman Tuhan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan hal-hal yang akan kita kerjakan, kita harus pakai pikiran yang sesuai dengan firman. Torang pakai torang pengertian, itu tidak salah. Tapi torang lihat firman, ini melanggar tidak. Torang mau yang ini, torang pakai torang beakal. Tapi torang pakai firman. Ini membuat torang bergeser atau tidak. Pakai itu firman. Belajar itu firman. Dekatkan diri dengan Tuhan. Oleh karena itu saya sering katakan kepada kita semua. Baca-baca itu firman. Karena apa? Seringkali Allah berbicara lewat firman itu kepada kita. Ketika kita membaca firman, kadang-kadang Roh Kudus itu taruh di hati apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permohonan, apa yang menjadi beban kita. Firman yang katakan. Maka dari itu kita percayalah kepada Tuhan. Karena pengertian sendiri itu banyak kompromi dengan dosa. Tetapi kalau firman Tuhan, dia tidak kompromi. Dan dia akan melakukan sesuai dengan apa yang benar. Sesuai dengan apa yang dia mau, bukan yang torang mau. Jadi mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Jangan biarkan hidup kita bergeser. Ayat terakhir kita lihat dalam Ibrani 10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 38. Ayat 35 sampai 38. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan datang, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 38. Apabila ia mengundurkan diri, firman Tuhan katakan, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apabila dia sudah bergeser dari rencana Tuhan, apabila dia sudah lari dari panggilan, dari rencana Tuhan, firman Tuhan bilang, maka aku tidak berkenan kepadanya. Pastikan hidup kita tidak bergeser dari rencana Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak berkenan pada orang. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan,
bekeng jo apa kamu pe mau. Tetapi kita tidak mau jadi seperti itu. Kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau itu, supaya Tuhan dapat kita berkenan di hadapannya, jangan bergeser 1 derajat pun dari rencana dan panggilan Tuhan. Jangan bergeser. Mari kita koreksi hidup kita, kita koreksi hati kita dengan jujur. Kita lihat, kita selidiki, kita minta Tuhan selidiki, apakah kita sudah bergeser jauh dari Tuhan atau belum. Kita selidiki hati kita, dan kita harus pastikan hidup kita tidak bergeser sedikit pun juga dari rencana dan kehendak Tuhan. Pastikan saudara, saya mau katakan sekali lagi, pastikan hidup kita tidak bergeser dari rencana Tuhan. Dan untuk memastikan itu, kita minta Tuhan selidiki orang pe hati masing-masing. Tuhan selidiki, minta tuntunan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta bimbingan Tuhan, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, agar dikatakan firman Tuhan, agar Tuhan itu berkenan kepada kita, Tuhan berkenan, Tuhan melayakkan kita. Harus kita pastikan hidup kita tetap dalam rencana Tuhan. Jangan biarkan hidup kita lari sedikit pun. Oleh karena itu mari kita setia melayani Tuhan. Kita setia beribadah, setia melakukan firman Tuhan. Karena di hari-hari terakhir ini, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau lihat di dalam kehidupan kita. Ketekunan kita. Karena saudara, kontrol hidup itu dalam diri kita itu masing-masing. So tidak ada lagi yang bisa baku kasih nasihat. So tidak ada lagi yang bisa baku terbatas di saat-saat ini. Ibadah terbatas, jam ibadah dibatasi. Jadi kita minta Tuhan selidiki hidup kita. Kita minta Tuhan bentuk hidup kita agar kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu penyembahan.